Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan segenap masyayikh, para sesepuh, wabil khusus pengasuh Ponpes Nurul Muttaqin, yang kami muliakan Bapak Kiai Haji Ahmad Saifuddin beserta keluarga, para santri dan tamu undangan yang hadir pada malam hari ini. Ini padahal yang dipersilahkan Cak Ahmad, tapi karena sebagai istri harus manut, mic-nya dikasih. Jadi saya sambungan wa ta'atan. Sedikit memberi motivasi kepada teman-teman santri, sama saya juga dulu pernah di posisi kalian mengenyam pendidikan di pesantren mondok. Jadi kurang lebihnya saya tahu rasanya bagaimana ngaji, susahnya ngaji, susahnya mondok, suka dukanya pesantren. Saya juga pernah merasakan mondok asli kalau saya ini. Kalau Cak Ahmad pernah mondok asli, Cak? Tapi yang lama Cak Ahmad ini mondoknya di rumahnya sendiri. Kalau saya kan mondoknya tidak di rumah sendiri. Mondok yang asli itu kan yang ngantri, ya. Jadinya bareng-bareng, makannya ngekos, ya kan? Teman-teman sekalian, mungkin panjenengan sudah sering mendengar satu hadis Kanjeng Nabi yang sering kali dijadikan motivasi mengaji, yaitu may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki baik, maka Allah akan pahamkan dia dalam urusan agama. Berarti kalau orang itu mau ngaji, tandanya Allah menghendaki dia menjadi baik. Cuman yang namanya proses mengaji itu pasti ada yang namanya pasang surut semangat. Maka bekal utama panjenengan dalam mengaji, siapkan dulu rasa cinta. Siapkan dulu rasa cinta. Cinta ngaji dulu yang pertama. Cinta ngaji. Lalu ngaji ini panjenengan tujuannya apa ini? Itu juga harus pas. Niat ngajinya apa ini? Niat mondoknya apa ini? Juga harus pas. Karena dengan niat yang benar, semisal niatnya, niat yang pertama lillahi ta'ala nih tentunya. Kalau mau ngaji di sini nawaitu itu enggak, baca itu enggak nawaitu? Nawaitu ta'alluman linailiri dollahi. Pernah? Derek? Derek. Nawaitu ta'alluman linailiri dollahi wa izalatil jahli an nafsi wa ghairihi wali ihya'id dini wali syukrin ni'mati biniyatin sadiqatin ma'at tawakkul. Itu sebenarnya disampaikan di dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Jadi beberapa niat dalam mengaji. Yang pertama mencari ridho Allah. Yang kedua linailirdullahi wa izzalatil jali, menghilangkan kebodohan dari diri kita dan juga dari orang lain. Wali ihyaiddin, menghidupkan agama Islam. Mau ditambahin nggak apa-apa. Semisal panjenengan mondok di sini karena nurut sama orang tua, tambahi ngaji supaya bisa membahagiakan kedua orang tua.
ngaji supaya jadi orang yang mulia di dunia dan di akhirat. Ditambahi yang banyak niat yang baik. Niatnya dulu ditata yang pertama nih. Rasa cinta tumbuhkan. Biasanya kalau saya pribadi dulu, kalau awal mondok itu, saya mau semangat adalah yang pertama. Kita tuh kan kalau disuruh ustadz gitu, disuruh mustahik atau disuruh guru ten kelas, suruh ngafalin atau suruh belajar, itu kalau di pribadi saya sebenarnya yang lebih ngefek itu bukan itunya, tapi saya dulu itu adalah saya punya tujuan. Makanya orang kalau mengaji itu harus ada yang namanya himmah yang tinggi, ada namanya cita-cita yang tinggi. Jadi dulu saya punya namanya trendsetter, saya punya role model katanya sekarang. Role model tak pakai contoh panutan, ingin jadi siapa? Saya dulu punya, saya ingin jadi ini. Siapa yang laki-laki ingin jadi siapa? Perempuan ingin jadi siapa? Tentunya panjenengan sebenarnya boleh menjadi apa saja nanti, yang penting ngaji nomor 1 ini dulu diselesaikan. Role modelnya boleh apa saja, misal ingin jadi dokter ya nggak apa-apa, tapi harus jadi dokter yang pintar ngaji. Jadi sebenarnya kita niku tugas pertama sekarang niku ngaji nyariin nih gitu, ngaji nyariin tenanan nih dulu di pondok, harus sungguh-sungguh di pondok. Nah niku panjenengan harus punya untuk pemicunya, pingin jadi kayak siapa. Supaya apa? Supaya mau sungguh-sungguh. Supaya mau sungguh-sungguh. Kalau itu sih ngefek ke saya dulu waktu mondok. Pemicu utama semangat adalah karena yang pertama saya punya tujuan. Saya punya tujuan. Selain yang pasti biasanya yang punya tujuan kalau di pondok ya, ingat tujuan kamu dari rumah membahagiakan kedua orang tua. Biasanya kan ada nulis seperti itu kan. Kalau yang cewek-cewek, yang cowok-cowok gimana? Cowok-cowok nonton itu betul sih. Kalau cewek-cewek biasanya kayak gitu kalau nulis, ingat tujuan kalian dari membahagiakan kedua orang tua. Tapi panggatura turu di pondok. Ini namanya pujangga tanpa pembuktian. Oh ya, sukanya bikin kata-kata puitis tapi tidak ada buktinya, nggak bisa itu ya. Kalau kita berani mengucapkan berarti harus dibuktikan dengan tindakan, begitu ya. Jadi kalau mau panjenengan membuktikan untuk tidak mengecewakan kedua orang tua, yang sregep ngajinya. Betul, harus yang sregep ngajinya. Kalau di sekolahnya di pondoknya ada formal, ada diniyah, maka harus seimbang. Setidaknya jangan sampai yang diniyahnya kalah. Jangan sampai yang diniyahnya jadi kalah. Karena biasanya kan kalau diniyah ditaruh di sore ya. Di sini sore atau malam? Oh malam. Iya kan biasanya malam sudah mulai lelah begitu kan. Pagi kita semangatnya masih ngajinya yang formal. Maka kita harus pupuk semangat, harus ngumpulin semangatnya untuk ngaji diniyah lebih-lebih lagi. Lebih-lebih lagi. Diingat lagi tadi. Niatnya apa mau ngaji? Role modelnya siapa? Role modelnya siapa? Lalu yang selanjutnya, yang paling penting adalah circle yang baik. Circle yang baik adalah pertemanannya yang baik. Di pondok niku, teman adalah pengaruh terbesar keberhasilan anak mengaji di pondok. Anil mar'i la tas'al fasal an qorini. Ngoten nih. Nah, itu kan sudah pada ngaji itu ya. Sudah pada paham berarti kan. Tinggal prakteknya saja sebenarnya. Al mar'u ala dini khalilih. Sama dengan tadi, nazam yang tadi. Orang itu bisa kita lihat dari siapa temannya. Ini benar-benar dampak loh nggih dalam keberhasilan mengaji. Orang itu awalnya sregep, awalnya rajin. Kalau teman-temannya nggak rajin, dia lebih mudah jadi orang yang tidak rajin. Maka semisal
Jadi panjenengan itu tidak usah menyalahkan temannya. Oh berarti saya ini malesan gara-gara teman-temanku males semua. Jangan. Ya, panjenengan kalau males rajin dulu. Kalau sudah rajin lihat temennya males, gak usah ditemenin. Gak usah ditemenin. Karena kalau ditemenin panjenengan akan ketularan males. Gak usah ditemenin. Daripada panjenengan temenan sama orang yang tidak baik, mending tidak punya teman. Itu pertama. Kenapa? Panjenengan kalau semisal sudah baik, sudah rajin, nanti panjenengan akan dicari oleh orang-orang yang ingin rajin, akan ditemani sendiri sama orang-orang yang ingin rajin. Ya, maksud saya nggak usah temenan itu bukan kemudian musuhan ya, bukan ya. Kita harus baik dengan semuanya. Tapi yang nggak boleh temenan tuh nggak boleh yang sampai terus cangkruk begitu deh. Biasanya kalau di pondok itu kan yang suka, apalagi perempuan. Perempuan itu kebanyakan waktunya habis dengan ngobrol, betul? Iya, betul sekali. Jadi semisal, saya sibuk, sebenarnya ada waktu semisal buat ngaji ya, buat belajar misal. Atau katakanlah ada 1 jam lah waktu buat istirahat begitu. Istirahat ini kalau kita bagi semisal buat istirahat, buat siap-siap, buat persiapan sekolah, katakanlah 2 jam, tidur 1 jam, persiapan 1/4 jam misal. Masih ada waktu 30 menit sekitar buat mutola'ah. Tapi itu perempuan lebih mending 2 jam itu dibuat untuk ngobrol. Biasanya sih yang berawal dari curhat atau cerita film atau cerita temennya, itu berawal dari gini, langsung grup datang semua. Ini tuh dia. Sedikitkan hal ini yang tidak penting di pondok itu, disedikitkan. Kita di pondok pembagian waktu, manajemen waktu di pondok termasuk salah satu kunci keberhasilan orang ngaji. Catat kalau bisa, dari mulai bangun, jadwalnya apa, sampai tidur lagi panjenengan punya jadwal. Itu penting dong ya. Manajemen waktu. Semakin panjenengan tidak punya manajemen waktu yang baik di pondok, panjenengan tidak akan bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Pasti akan punya pikiran kayak gini. Sudah, nanti habis ini saya belajarnya, tak ngobrol bentar. Atau sudah, nanti dulu belajarnya, tak makan bentar. Sebentar lagi. Kata-kata sebentar lagi ini akan terulang terus-menerus sampai habis waktu hari ini. Besok diulang lagi. Begitu lagi. Coba kalau panjenengan punya manajemen waktu yang baik. Ada jadwalnya. Makan sekian menit. Mandi sekian menit. Belajar sekian menit. Ini sekolah, kemudian apa sudah panjenengan paskan semua. Panjenengan akan merasa punya tanggungan. Oh, saya telat dari jadwal saya yang seharusnya. Saya masih punya kodok melakukan ini. Karena jadwal saya mestinya saya hari ini harus melakukan ini. Itu laki-laki perempuan sama saja saya rasa. Manajemen waktu harus baik kalau dalam pesantren, dalam masa-masa mencari ilmu. Sebenarnya semua manusia juga perlu manajemen waktu yang baik walaupun sudah tidak di pesantren. Tapi lebih ketika masih ada di pesantren, manajemen waktu harus sangat-sangat diperhatikan. Boleh teman-teman bikin jadwal manajemen waktu supaya berhasil ngajinya, supaya berhasil mondoknya. Itu penting soalnya. Dan juga namanya orang ngaji itu namanya pasti rekoso. Paham rekoso ya? Susah payah itu pasti, ya pasti. Susah payah itu pasti. Dilalui saja. Jadi memang orang itu dalam proses thalabul ilmi, unsur keberhasilannya itu selain dari dia sregep, dari dia rajin, karena berkah rajinnya, berkah istiqomahnya, berkah doanya kedua orang tua, doanya dia, doanya gurunya. Juga ada yang namanya berkah dari dia mau tirakat susah payah di pondok.
Itu harus mau. Susah payah di pondok. Dulu pernah suami saya didhawuhi oleh Bayai Anwar Mansur, walaupun tidak satu konteks tapi bisa kita arahkan ke sini. Beliau dawuh, sepiro oleh rekosomu kuwi barokahmu, sepiro barokahmu. Jadi kita mendapatkan barokah banyak dan sedikitnya tergantung seberapa kesulitan yang kita hadapi. Teman-teman, kalau di pondok sulit dilalui, disabari, latihan mental. Jangan sedikit-sedikit boyong. Ada nggak ya yang kayak gitu ya? Punya masalah sedikit sama temannya, gak kuat. Soalnya apa? Generasi milenial, generasi Gen Z itu paling suka nomor satu adalah mengeluh. Makanya saya bilang seperti ini karena kita hidup di zaman milenial. Makanya saya kurang lebih paham teman-teman. Saya maksudnya masih orang-orang sekarang karena kita terbaut umurnya tidak terlalu jauh ya. Paling suka waktu mengeluh. Apa-apa dulu dikeluhin terlebih dulu yang pertama. Dikit-dikit sampun ngeluhin. Mental yang kuat kalau di pesantren, niat. Rekoso berarti tambah barokah. Tambah rekoso berarti tambah barokah. Kita ditanamkan itu. Santri biar ndak cemen, gampang-gampang boyong. Coba panjenengan bayangkan. Di pondok di sini nggak selesai ngajinya. Oh nggak apa-apa, yang penting ngaji. Pindah lagi nggak selesai ngajinya. Pindah lagi nggak selesai ngajinya. Pindah lagi. Kalau ngaji taklim di sini wonten taklim. Nah, di sana sudah ada keterangannya bahwa pindah pondok itu termasuk salah satu yang menyebabkan keterhambatannya seorang santri dalam ngaji. Kenapa? Karena dia adaptasi terus menerus, gak ngaji-ngaji akhirnya. Ngajinya belum selesai pindah, adaptasi lagi. Orang namanya belum kenal dengan lingkungan, pasti ngajinya tidak akan seenak orang yang sudah kenal dengan lingkungan. Masih ngatur hati, ngatur pikiran, jadi ngajinya belum tenang. Lah kalau kita pindah lagi, semakin habis waktu kita digunakan untuk adaptasi. Jadi saya sarankan teman-teman untuk punya mental yang kuat kalau di pesantren. Itu modal utama panjenengan sukses dalam ngaji. Biar gak gampang-gampang ngeluh. Jadi santri itu harus mentalnya kuat, ngaji sampai selesai, nggih. Jangan punya pikiran pingin kerja, jangan ya. Pindang kerja jangan. Selesaikan dulu ngajinya. Beda semisal panjenengan sudah selesai tahu pindang nikah. Wah, nanti dulu lah. Umur berapa sih? Ada tadi di sini yang sudah pingin nikah. SMP toh? Tasian? Ada SMA? Nggak ada. SMP semua kan? Apalagi berarti kalau SMP belas malah nggak boleh punya pikiran seperti itu. Ya, nggak boleh. Atau jangan sampai punya pikiran endang-endang pingin kerja, nggak usah. Pikiran utamanya ngaji dulu nih sampai selesai, sampai panjenengan mampu untuk dijadikan bekal mengarungi kehidupan, apalagi mbak-mbak perempuan ini. Laki-laki perempuan sama saja. Laki-laki kalau bisa ngaji, nanti panjenengan yang akan memimpin rumah tangga. Panjenengan yang akan memimpin kehidupan wanitanya. Bagaimana wanitanya tergantung bagaimana laki-lakinya. Bagaimana istrinya nanti, semisal punya istri belum terlalu bisa ngaji. Kalau laki-lakinya bisa ngaji, settingannya bener, bisa disetting rumah tangganya baik. Karena laki-lakinya bisa ngaji. Perempuan juga sama, penting. Bisa ngaji buat apa? Loh, mau ngajarin anak-anaknya apa kalau nggak bisa ngaji perempuan ini? Nggak tahu adabnya karena nggak pernah ngaji akhlak.
Tapi gembor-gembornya al-adab fauqal ilmi. Tapi mau ngaji akhlak enggak mau diterapkan. Tapi al-adab fauqal ilmi ya deh. Kalau di medsos semisal anak-anak sekarang kan suka kuat-kuat begitu. Gembor-gembornya al-adab fauqal ilmi. Tapi suruh ngaji males. Nggak bisa al-adab fauqal ilmi. Kita belajar adab ya dengan ilmu. Harus dengan ngaji dulu. Ngaji dulu, tahu adabnya. Kalau sudah berilmu, diterapkan betul adabnya. Karena biasanya orang yang sudah punya ilmu lupa bahwa harus ada tawadu, adab supaya tidak sombong. Begitu loh. Jadi bukan kemudian al-adab fauqal ilmi akhirnya nggak perlu ngaji. Salah itu ungkapannya ya. Jadi ayo yang semangat. Pertama tadi niatnya yang ditata yang benar, tumbuhkan rasa cinta, cinta ilmu, cinta orang yang punya ilmu, cinta orang-orang soleh. Dengan rasa cinta ini nanti akan menumbuhkan rasa semangat kita untuk mengaji. Selanjutnya yang sungguh-sungguh di pondok harus rajin. Selanjutnya manajemen waktu harus baik. Selanjutnya cari circle yang baik. Itu semua adalah termasuk bekal kita dalam mengaji. Yang terakhir harus punya cita-cita yang tinggi. Orang kalau nggak punya cita-cita, jangan sampai mondok cuma punya cita-cita kayak gini. Daripada nganggur di rumah, mending saya mondok. Jangan sampai. Kenapa kalau punya cita-cita kayak gini panjenengan di pondok mau males-malesan ya nggak apa-apa, nggak akan ada pemicu semangatnya. Kan nggak ada cita-citanya, daripada saya nganggur di rumah mending saya di pondok. Ya sudah, males-malesan hidupnya, cangkruk, ngopi, ngobrol lagi, nggak ada habis-habisnya obrolan. Sama saja laki-laki ataupun perempuan kalau menurut saya masalah ini itu ya. Jadi makanya cita-citanya harus tinggi. Supaya apa? Supaya kita punya tujuan yang harus kita gapai seperti itu. Itu termasuk poin-poin penting dalam keberhasilan mengaji. Semoga bisa kita terapkan di dalam proses belajar. Semoga teman-teman sekalian dalam proses belajar diberikan kemudahan semua. Ilmu yang didapatkan barokah manfaat. Amin ya rabbal alamin. Menjadi manusia yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, motivasi ini semoga bisa diterapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang kami hormati dumateng Kiai Haji Ahmad Saifuddin Qadri. Beliau termasuk guru kawula teng dari Boyo dan segenap keluarga, mugi-mugi tansah dipun paringi kesehatan, dipun paringi umur yang panjang, fitaatillah, amin ya rabbal alamin. Kepada teman-temanku, para santri, santri putri, santri putra, yang semoga juga oleh Allah diberi kemudahan dalam menuntut ilmu di pondok pesantren. Tadi sudah disebutkan beberapa teori-teori atau motivasi-motivasi tentang mencari ilmu. Dalam proses kalian mondok, kalian berada pada sebuah tempat yang istimewa. Al-Ma'had kal ardil muqaddas. Pondok itu ibarat seperti halnya bumi yang suci, yang mana setiap orang ketika melakukan kegiatan yang berunsur ibadah, melakukan kegiatan-kegiatan amaliyah ibadah, maka ketika dia melakukannya di tempat yang suci seperti tanah haram ataupun Makkah Madinah, maka
pahalanya pun dilipat gandakan. Dan segala aspek yang dia temui itu bernilai unsur barokah. Berarti panjenengan sedanten ketika status panjenengan itu berada pada tempat yang dinilai suci seperti di pondok pesantren, maka status amaliyah kalian ini semuanya bernilai ibadah. Makan kalian bernilai ibadah, minum kalian bernilai ibadah, tidur kalian pun bernilai ibadah. Dan apabila panjenengan itu niatkan ibadah, contoh sholat, puasa, maka pahalanya pun akan dilipat gandakan. Ini adalah ardul muqaddas, bumi yang suci, yang mana kalian oleh Allah benar-benar dipilih. Tidak semua orang oleh Allah diberi hidayah yang semacam ini. Tidak semua oleh Allah diberi ketentuan hidup untuk mencari ilmu agama sejak dini. Ketentuan orang mencari ilmu itu hukumnya apa? Orang mencari ilmu ketentuannya hukumnya wajib. Namun dalam konteks ilmu agama yang korelasinya atau hubungannya itu tentang bagaimana cara dia memahami pengabdian dia kepada Allah, ngerti piye carane salat, ngerti piye carane ngaji Quran, ngerti carane piye ndonga, maka penekanan mencari ilmu terhadap ilmu agama itu lebih diprioritaskan daripada ilmu yang lain. Jadi konsep panjenengan sedanten berada di pondok pesantren ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ya, jangan sampai panjenengan ngerasa nok pondok pesantren iku gak enak, kalah karo wong jobo. Nok jobo wis stylenya luar biasa, gawe celono, gawe baju ngetren, baju apik dan sebagainya. Nah, bahkan kalau kata kalam sufi, kenikmatan yang panjenengan dapatkan selama di dunia itu bisa menjadi dampak kekurangan nikmat kalian berada di akhirat. Ya. Jadi sampeyan panjenengan iku ojo pengin oleh kehidupan sing koyok wong jobo-jobo sing kabeh sembarangi iso kabeh. Pengen HP gampang, pengen ngafe gampang, pengen mangan enak gampang. Ojo koyok ngono. Kenapa? Karena bisa jadi orang-orang yang diberi oleh nikmat oleh Allah sekarang ini bisa jadi nanti akan mengurangi konsep kenikmatan dia di akhirat. Nah, kira-kira panjenengan pingin rekoso dhisik baru bahagia atau bahagia dhisik baru rekoso? Bahagia teruslah ya, ojo gelem rekoso. Cuman gini, inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusro, ya. Pendahuluan kata usrun daripada yusrun berarti konteksnya dalam kehidupan itu nek pengen nemui kebahagiaan mesti dilalui dengan kesulitan dulu. Tapi nek teng kitab nahwu, kitab maknun nggih, teng kitab nahwu nggih. Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Usrun yang pertama itu kan isi makrifat. Soalnya enten ali nggih. Lafaz yusrun niku nakirah mboten enten ali. Ini kalau dalam segi pemahaman pemahaman balaghah dan ilmu nahwu, berarti usrun pertama sama usrun kedua itu podo. Berarti satu kesulitan nanti insya Allah akan mendapatkan dua kemudahan. Berarti piye? Sarekosone sampeyan koyo ngene golek ilmu, bengi dijak tahajudan, dijak golek ngaji, dijak musyawarah, ngaji Quran, isuk kon subuh kon tangi ojo oleh turu pada subuh. Ya. Kesulitan itu nanti akan berdampak 2 kali lipat kemudahan kalian. Ya. Berarti sarekosone sampeyan iku mau nanggone pondok itu 2 kali lipatnya nanti akan kalian menjumpai kebahagiaan nanti ketika sudah di rumah.
Purun kados niku. Mau apa enggak? Jadi kesulitan sampean ya maulah ya. Intine apa? Ya, intine mau nggih. Sampean rekoso nok kene siji, engko sok nok omah oleh kemudahan dua. Purun mboten? Ngoten lho, ya. Sampean rekoso nok kene jeding antri, rekoso siji. Tapi sok bakalan mendapatkan kebahagiaan di rumah 2 kali lipatnya kebahagiaan. Nah, paham nggih? Itu adalah konteks inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Cuman ketika konsep sampeyan itu berada di bumi yang suci kal ardil muqaddas, itu enggak boleh kita ini sebagai seseorang yang berada di tempat suci enggak boleh kita sembarangan dalam berperilaku. Kayak kita berada di Mekah, ya mateni hewan, jabuti rumput, kan enggak boleh. Karena kita berada di tempat yang suci. Pelanggaran-pelanggaran itu tidak diperkenankan di tempat yang suci. Sama ketika kalian berada di pondok, jangan sampai kalian ini melakukan perkara-perkara yang hubungannya dengan pelanggaran, keluar tanpa izin, ada yang semacam itu. Ya, disuruh wajib jamaah malah nggak jamaah, ada yang semacam itu. Nah, banyak. Justru ada ungkapan semacam ini. Wa min syartil istiqomati tarkul ma'asi. Syarat daripada orang itu bisa istiqomah. Kalian bisa istiqomah ngajinya, bisa istiqomah ngelalarnya, belajarnya. Itu syaratnya apa? Meninggalkan kemaksiatan. Yang jadi pertanyaan, kemaksiatannya santri apa? Kemaksiatannya santri yang ngelanggar peraturan pondok, orang manut karo kiai, ikulah sing dadekne sampean angkat istiqomah. Ikulah sing dadekne sampean iku mau ngapalne pelajaran, memahami pelajaran kangelan, gara-gara apa? Ya kuwi sering langgar peraturan, orang manut karo kiai. Padahal sejatinya seorang santri ketika mondok di pondok pesantren, maka yang harus diperhatikan pertama kali bukan bagaimana dia belajarnya, tapi yang harus diperhatikan dalam diri kita sebagai seorang santri kudu nderek kiai. Itu pertama kali. Enggak boleh kita sebagai santri nyapo tokok wajib jamaah, nyapo, bukan urusan kamu. Kenapa kok di pondok niki kok kudu belajar ba'da isya? Wes kesel loh. Ketika sampean duwe perasaan nyapo, berarti sampean masih belum mantep dengan guru kalian. Ya. Karo guru itu mantep, karo kiai kudu mantep. Soalnya apa? Agar transferan ilmu itu bisa cepat sampai. Enggak boleh seorang santri ada semacam kebencian kepada sang guru atau keraguan kepada sang guru. Wong ragu wae iso ndadekne ilmu ora cepet sampai apa maneh nek geting, apa maneh nek benci. Terutama nek bar ditakzir. Nate ditakzir. Pernah dihukum ya? Disuruh apa ditakzirnya? Dan ditakzirnya suruh push up. Akhirnya setelah push up langsung marah. Gak seneng karo mustahike, karo gurune, atau kepada kiainya, kepada Yai Saifuddin. Lah ini salah. Ketika sampean itu tidak ada rasa kecintaan kalian kepada guru, ya, kalaupun geding, kalaupun marah, sepintas saja. Habis itu kita lupakan. Ya, saya di sini niatnya untuk mencari ilmu. Ketika saya mencari ilmu kok kita dasari dengan kebencian kepada sang pengajar, ditakutkan ilmu yang disampaikan pengajar tidak sampai kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Padahal yang namanya takziran itu penting bagi seorang santri. Kenapa? Dawuhnya Imam Syafi'i, isbir ala muril jafa min muallimi fa inna rusubal ilmi min nafaratih.
Sabarlah kalian atas pahitnya dalam mencari ilmu. Ya, golek ilmu tuh gak iso manis tuh tok nggak bisa. Manis belum tentu setia, iya enggak? Ya, manis di awal belum tentu dia setia di akhir, kan semacam itu. Ya, koyok buaya-buaya playboy ngono ngarepe ngomongnya kamu cantik, budine tinggal nih. Oh, di ghosting ya. Emang manis itu belum tentu setia. Kudu enek pahite dalam golek ilmu iku. Kenapa? Karena fa inna rusubal ilmi min nafarati, karena kekokohan sebuah ilmu itu diukur dari tolak bagaimana dia mencari ilmu. Semakin dia itu sulit dalam mencari ilmu, baik itu nanti dari takziran dari gurunya, ya, justru itu nanti akan membuat ilmu kalian kokoh. Ilmu akan tumancep di dalam diri kalian, akan masuk dalam diri kalian. Nah, ya. Terus lagi problematika yang ada di pondok biasa nih. Aduh, saya nggak paham pelajaran Fathul Mu'in, Fathul Qorib. Sudah ada Fathul Qorib di sini. Ini bab apa ini saya nggak paham. Nahwu juga ini bab apa. Sering terjadi di Pondok Lirboyo, orang-orang yang merasa putus asa memahami pelajaran, mereka milih untuk pulang, boyong. Ya, ini yang salah. Ya, mereka menganggap, wah aku gak iso gak paham, wis lah tak boyong wae. Loh, ini justru malah dia menghampiri sesuatu yang tambah buruk, ya, alias kapok jadi santri, moh jadi santri. Padahal esensi atau tujuan daripada wong mondok golek ilmu iku tidak hanya persoalan dia bisa atau tidak, tapi juga membenahi karakter, membenahi akhlak, membenahi adab. Sampeyan bisa kayak gini, duduknya kayak gini, unggah-unggahnya kayak gini. Gara-gara apa? Mondok, gara-gara mondok ilmu. Seumpama sampeyan tidak mondok, tidak diajarkan tentang tata krama, kalian nunggu ngarepe wong tuwa yang ngene. Sikile ngene ketenteng. Yo. Bapaknya jenenge Bapaknya jenenge contohnya nggih, jenenge Supri. Supri dijeluk Supri, ya. Nang saya Pak. Ya. Jadi semacam itu. Enggak boleh kita ini meremehkan terkait perihal apa yang kita laksanakan sekarang ini di pondok pesantren. Justru karena itu adalah pilihan dari beberapa pilihannya Allah. Tidak hanya kalian dipersilahkan untuk mempelajari ilmu agama, tapi kalian juga dipersilahkan untuk mempelajari atau menata tata krama kalian, adab kalian. Di pondok pesantren diajarkan bagaimana mempunyai rasa qanaah. Ya. Apakah qanaah itu penting kelak nanti di masyarakat? Apa qanaah itu? Menerima apa adanya. Apakah penting qanaah di masyarakat? Penting. Seandainya kalian tidak qanaah, kalian akan tidak puas terhadap takdir kalian. Ya, apa maneh sing wis duwe pesantren, nek gak qanaah, golek, ya. Karo Gusti Allah dikai kuwi, jatahe kuwi, wis sampean gak usah golek-golek, wis sampean nek kono wae mulang. Nek gak qanaah yo golek-golek, sik kurang, pagah kurang, golek-golek. Sama dalam berumah tangga juga kelak. Nek sampean tidak mempunyai rasa qanaah, yo gak akan puas terhadap rezeki yang diberikan kepada kalian atau keadaan yang diberikan kalian dari Allah. Pentingnya qanaah. Dan itu kalian pelajari di pondok pesantren. Kok bisa? Kalian di pondok pesantren di kamar mandi antri. Terima atau tidak? Apa marah-marah kalian? Ketika kalian di pondok pesantren makan, nasinya keras. Dimakan atau tidak nasinya? Dimakan ya. Terus sayurnya, beli sayurnya rasanya hambar, dihabiskan atau tidak? Dihabiskan. Tidur kalau pas adalah lagi hujan dingin tidak ada yang menghangatkan, contoh. Ya kan kayak enak selimut hangat ngono loh maksudnya. Enak selimut tipis, ya. Ngono ya diterima. Apa sampean ujuk-ujuk pesen Gojek, aku pesen selimut kandel. Apa diterima keadaan semacam ini?
Diterima. Ini adalah pembelajaran qanaah kalian sejak dini. Itu pun didapatkan di pondok pesantren. Apalagi pembelajaran karakter lain selain qanaah. Pembelajaran keikhlasan, ya. Ikhlas apakah penting nanti di masyarakat? Penting. Nek sampeyan ora ikhlas, nek sampeyan ikhlas ora dipelajari kecilik, sampeyan sok nok masyarakat dikon bantu ora gelem kudu enek jatah premane. Ngono. Mas nyuwun sewu, pripun? Niki kula nyuwun bantuan. Kucing kula menek teng dhuwur lemari gak iso mudhun. Nyuwun tolong dimudhunke kucing kula. Atau enten tikus teng mburine lemari, tikusnya kegencet, aku wedi njukuke. Nyuwun tolong nggih. Ya oleh, tapi syaratnya apa? Jatah preman, rokok 5 slap. Ngono nek enek rasa ikhlas. Bantu tapi enek kudu jatahe. Iki sing repot. Maka pembelajaran di pondok pesantren keikhlasan itu sudah kalian dapatkan sejak dini. Ada yang jadi ketua kamar? Ada. Ada yang jadi pengurus wonten? Ada ya? Nah, apakah kalian digaji? Apakah kalian diberi uang jadi pengurus, jadi apa? Jadi ketua kamar? Jadi tukang sapu kamar, apakah digaji sampean? Tidak. Ini adalah penanaman keikhlasan. Kenapa? Ikhlas itu butuh adanya pemaksaan, butuh adanya pembelajaran. Ya, sama juga mbak-mbak nanti jadi ibu-ibu. Enek tonggone lagi acara maulidan. Nyuwun sewu, Mbak, Bu, niki lho kalau butuh rewang tukang motongi geli lombok. Cuma geli lombok. Ngono nggih purun 1 juta yo. Ngono. Ya iki soalnya apa? Lagi materialistis. Dan itu memang tidak dilatih sejak dini. Maka kalian harus bersyukur. Apa yang kalian dapatkan saat ini adalah sebuah upaya kalian menjadi pribadi yang baik dalam segala aspek. Menjadi pribadi yang baik. Kenapa? Ketika kita sudah membranding diri kita, ketika kita sudah membenahi diri kita menjadi pribadi yang baik, insya Allah kelak jodoh kamu adalah cerminan dirimu juga. Yani kalian akan diberi jodoh yang baik pula. Wat-thayyibatu lit-thayyibin. Wat-thayyibatu lit-thayyibat. Masa perempuan sama perempuan sama laki dong. Wat-thayyibatu lit-thayyibat. Nah, ya perempuan sama perempuan yang baik dapat laki-laki yang baik. Ini adalah sebuah percerminan jodoh. Ya, benahi dirimu sedini mungkin, perbaiki dirimu sedini mungkin. Kalau kalian akan mendapat pasangan sesuai apa yang menjadi cerminan dirimu, yakni sama-sama baik. Dan terutama juga di pondok pesantren ada sebuah ungkapan laisa min akhlaqil mu'min illa al-tamalluk. Dalam konsep akhlak sesama mukmin tidak ada istilah kecuali gini. Laisa min akhlaqil mu'minin at-tamalluku illa fi talabil ilmi, maaf gitu ya redaksinya. Tidak ada atau tidak diperkenankan konsep tamalluk. Tamalluk itu menghormati secara berlebihan. Di dalam sesama orang Islam itu enggak boleh. Menghormati sesama umat Islam atau umat iman mukmin itu menghormati berlebihan itu enggak boleh. Kecuali dalam konsep thalabul ilmi. Bagaimana menghormati berlebihan? Contoh ya. Kiai ini lembe daharnya dintekni. Itu termasuk menghormati. Ada lagi juga kiainya lembe cuci tangan. Basuhan cucian itu mau diombe. Kan ada yang semacam itu. Ya, zaman biyen termasuk kakek saya, Yai Mahrus itu, dulu kalau ada Yai Ali Maksum itu habis cuci tangan, basuhan cuci tangannya itu diminum. Berarti kan itu termasuk penghormatan yang berlebih. Ya. Kepada kiai munduk-munduk, kalau sesama muslim memang selama muslim itu enggak boleh. Tapi kalau dalam konsep thalabul ilmi, tamalluk atau menghormati secara berlebihan itu diperbolehkan.
Ya, koyok sampean biasane kiai ini nembe apa gurune sampean nembe lungguh nang nggone tempat kuwi, akhir rebutan tempat nungguwe, ya. Rebutan natane sandale, ya. Ini namanya tamaluk. Diperbolehkan. Karena apa? Karena dalam thalabul ilmi ada keberkahan ketika sang anak didik atau seorang murid mendedikasikan dirinya berkhidmah untuk ilmu dan untuk orang yang mempunyai ilmu. Sehingga apa? Dampaknya seluruh apa yang dia pelajari insya Allah akan berikut atau akan mengikut kepada orang yang mencari ilmu. Ya. Jadi akan ada barokahnya sampeyan iku. Dan barokah itu bisa jadi sampeyan diberi oleh Allah kehidupan yang enak, gampang belajare, rezekine wong tuane iku dimudahne, ya. Sampeyan iku sok engko bakal bar mulih kok pondok oleh barokah iku akhirnya sampeyan dadi wong sugih, kan iso jadi. Ya. Ini namanya barokah. Barokah itu sirun min asrarillah. Kita tidak tahu bentuk barokah semacam apa itu enggak tahu. Nah, itu atamalluk, ya, menghormati berlebihan. Itu enggak apa-apa dalam konsep thalabul ilmi. Maka sekali lagi karena konsep thalabul ilmi adalah tamaluk kepada seorang guru, maka ada hubungannya ketika ridhonya guru dihubungkan dengan ridhonya Gusti Allah. Jangan sampai perbuatan kalian menyebabkan bendunya atau marahnya seorang guru. Karena marahnya guru itu bisa menjadi juga marahnya Gusti Allah. Ya, jangan ngelanggar, jangan mena-mena, jangan nglawan, ya. Nek didhawuhi hanya muni enggih. Ya, manut apa dawuhe guru. Nyuwun sewu. Riyen Mbah teng Lirboyo niku enten muasis namine Mbah Yai Abdul Karim. Pendiri pondok pesantren Lirboyo namanya Mbah Yai Abdul Karim. Beliau dulu ketika pas mondok di Madura didawuhi sama Kiai Khalil, guru beliau, namanya Manaf ya. Masa Abdul Karim itu nama haji. Jadi wong biyen niku nek haji ganti jeneng. Ya. Nek wong biyen niku saiki ganti jeneng, ya. Apa berhaji ganti jeneng. Jadi Manaf gurunya bilang, awakmu ora usah golek maisha, ora usah golek duit, ora usah kerja. Padahal waktu itu Mbah Yai Abdul Karim atau Manaf itu Mbah Yai Manaf tidak diweseli dari rumah. Tidak dikirimi uang. Terus bagaimana beliau makan? Kan duit, ya. Padahal waktu itu beliau sudah kerja di Jember waktu itu. Di Jember seminggu sekali, ya. Ternyata pas pulang didawuhi semacam itu, wes ra usah kerja. Duitmu ndi tak gowone. Uang terus hasil kerjaanmu pari itu mau beras dipakane kewan ternak. Ya udah Mbak Manak manut ngikut apa dawuhe guru. Tapi di sisi lain dampak daripada beliau manut kepada guru, dampaknya nyuwun sewu. Beliau membuat sebuah asrama, sebuah pondok yang di Kota Kediri namanya Lirboyo, dan alhamdulillah barokah beliau manut daripada guru tirakat beliau, akhirnya jadilah pondok tersebut menjadi pondok Lirboyo. Ya, ini dampak daripada derek dawuhe guru. Jangan sampai kalian ada ngerasa, loh kok ngene, kok murid kok duwe enek rasa kepada guru, kok aku kudu ngene, berarti sampean durung 100% pasrah datang guru. Itu enggak boleh, ya. Hindarkan perasaan-perasaan semacam itu. Ya. Karena ketika kalian dedikasi kalian itu derek kepada guru, mendapatkan ridho dari guru, insya Allah akan meridhoi kalian, akan mempermudah segala aspek kegiatan kalian, akan mempermudah rezeki kalian, dan kalian akan menjadi pribadi yang baik, ya. Jadi semacam itu. Jangan sampai kalian merasa di pondok pesantren kalah dengan orang-orang yang di luar pesantren, tidak, ya.
Wa antumul a'launa, kamu itu lebih tinggi daripada orang-orang yang di luar sana. Ya, kalian diberi oleh Allah kesempatan untuk ngurip-ngurip agamane Gusti Allah. Barang siapa yang ngurip-ngurip agamane Gusti Allah bakal diurip-urip karo Gusti Allah. Dan insya Allah ketika kalian menuntut ilmu, kalian oleh Allah akan diberi kemuliaan yang abadi. Dulu Nabi Sulaiman itu dikon milih, kamu milih mana antara ilmu tahta atau harta? Ya, Nabi Sulaiman memilih ilmu. Ya, sehingga ketika dia memilih ilmu, kullu syai'in khadamuh, semua akan berbakti kepada orang yang memiliki ilmu. Ya, soalnya kenapa? Ilmu itu kalau dalam di preteli ya, ilmun, ainnya tuh ilyin. Wong duwe ilmu akan mendapatkan sebuah kemuliaan. Akhirnya apa? Tinggi, nama dia menjadi mulia. Ya, wong duwe ilmu mulia. Nyuwun sewu, duwe ilmu diamalne, duwe santri mulia, jadi muliane kuwi ilyin. Lame iku layyinun, lemas, lembut. Wong duwe ilmu itu gak gampang nesunan, gak gampang paten-patenan, ya, gak anarkis, gak ekstremis, ya, gak gampang ngebomi nek wong duwe ilmu. Mim, ain, lam, mim mulkun, kekuasaan, tahta. Wong duwe ilmu, kelak dia akan juga bisa menjadi seorang pemimpin. Waj'alna lil muttaqina imama. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menjadi representasi, alias orang-orang yang standarisasi menjadi seorang pemimpin. Wong-wong sing bertakwa kepada Gusti Allah. Ya, ini itu ilmu. Sebab ilmu juga didhawuhkan di dalam Al-Qur'an, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, dengan rahmat Allah, dengan fadl Allah. Rahmat Allah ini kalau Abdullah ibnu Abbas mentafsiri, rahmatullah itu berupa ilmu. Dengan ilmu kalian harus berbangga, harus berbahagia, falyafrahu, wajib berbahagia. Segala aspek kehidupan harus dilandasi dengan ilmu. Contoh, uang duwe bebojoan kudu dilandasi dengan ilmu. Soalnya apa? Nek bebojoan orang dilandasi dengan ilmu, yaitu akan menuntut hak masing-masing, ya. Satu yang lain egois satu sama lain. Wong karo Gusti Allah ditakdirnya ditakdirnya jadi wong miskin, itu juga harus dilandasi dengan ilmu. Soalnya kenapa? Ketika orang miskin tidak didasari dengan ilmu, dia akan menyalahkan keadaan dia. Wah, Gusti Allah ora adil. Kok aku tidak ini kiri kayak gini? Karena apa? Karena dia tidak dilandasi dengan ilmu. Jadi dengan ilmulah kita harus berbahagia, terutama ilmu agama, ya. Dan juga terakhir, kalian kuwi didadekne karo Gusti Allah lewat wong tuane sampean. Intinya sampean dadi anake wong tuane sampean, tujuannya ben sampean dadi wong solih solihah, ya. Sing sok iso ndongakne wong tuane ketika orang tua sudah tidak ada. Itu tujuannya wong tua dua anak ya ngono, ben duwe anak sing soleh solihah, ya. Kok seandainya sampean iku gak gelem ngaji, padahal wis dipaksa karo wong tuane sampean. Wong tuane sampean oleh buak sampean, ya. Wis ngono, golek omongan dhewe, golek duwe dhewe, gak apa-apa. Ya, daripada sing kedusan wong tuane. Soalnya apa? Ketika ada orang tua punya anak dan anaknya dia tidak bisa ngaji, dia tidak bisa sholat, gara-gara orang tuanya gak gelem ngaji anaknya, maka selama dia melakukan itu, so anak tersebut akan dilimpahkan kepada orang tua. Soalnya apa? Orang tuanya gak gelem ngaji, tapi nek orang tua wis ngajari ngaji, mondokne anak ra gelem, sing kedusan anaknya. Ya, jadilah pribadi yang menjadi orang-orang yang kelak akan mendoakan orang tua ketika orang tua sudah tidak ada. Pun niku mawon sing saged kula sampaikan, sepindah malih kula atas nama pribadi dan keluarga mau ngaturkan terima kasih kepada segenap keluarga besar Pondok
pesantren Nurul Mutakin, Ali Mutakin atas sambutan yang luar biasa. Jazakumullah khairan ahsanal jaza wal afu minkum. Hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Gus Ahmad Kafa ugi ningsela kawula aturaken matur sembah nuwun. Saderengipun masuk acara saklajengipun niki dibuka pertanyaan, dibatasi 2 pertanyaan dumateng santri putra ugi santri putri ingkang badhe tanglet kawula sumanggaaken. Monggo. Monggo dumateng Kang Rian kawula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun izin tanglet Gus kalih ning. Dalam kitab Ta'limut Ta'lim kan dijelaskan bahwa seorang santri itu yang menuntut ilmu itu diwajibkan untuk menghormati guru dan ilmu. Mungkin kalau wujud dari perbuatan menghormati guru mungkin sudah banyak yang tahu, seperti yang telah dijelaskan oleh Gus Ahmad Kafabihi tadi. Tapi bentuk atau wujud dari penghormatan terhadap ilmu itu mungkin masih belum banyak yang tahu. Yang pertanyaannya, apa wujud penghormatan terhadap ilmu yang bisa diterapkan dalam sehari-hari? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun dumateng Kang Rian. Monggo ingkang ajeng tangket malih. Monggo tiang Stri. Permasalahan seputar kewanitaan, maksudnya kayak haid atau ubudiyah atau apa namanya, cara sholat, tatanan aurat dan sebagainya, monggo. Apa dijawab ini? Ingkang pertama tentang konsep cara untuk memuliakan kepada ilmu atau ta'zimil ilmi. Ini kalau dalam kitab Tibyan itu juga banyak cara atau kaifiyahnya orang dalam mencari ilmu. Termasuk salah satunya apa? Kalau dalam kitab Tibyan dianjurkan bahasanya yang bagi, tidak wajib ya. Dianjurkan bagi orang-orang yang mencari ilmu itu, satu, harus dalam keadaan suci. Ya, itu cara untuk memuliakan ilmu kita. Dan itu satu. Yang kedua, tawassullah atau ucapkanlah Fatihah atau basmalah, ya. Ucapkan basmalah ketika kita atau berdoa ketika kita hendak untuk mulai proses mencari ilmu. Terutama bagi orang-orang yang mencari ilmu ini secara adab untuk berwasilah kepada
orang-orang yang mempunyai ilmu itu sendiri. Maksudnya orang-orang yang mempunyai karangan tersebut, musannifnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata. Carilah wasilah, lantaran supaya apa? Supaya ilmu yang kalian pelajari itu dan Kiai Musonefnya meridhoi, kalian berdoa kepada Kiai Musonefnya sehingga kalian dapat transferan ilmu dengan sangat mudah dan baik. Ya. Lalu aspek lagi dalam proses kita mencari ilmu, hindarilah yang namanya sifat takabur dalam diri kita. Ya. Karena apa? Takabur atau kesombongan yang di dalam hati itu bisa menyebabkan kita terhalang-halangi untuk memahami ilmu. Ya. Terus berada, kalau segi tempat berarti berada pada tempat yang suci. Ojo ngaji tapi nok sandingit letong ya eman-eman ya. Ya. Mau WC ya ora usah ya. Dalam keadaan suci dari hadas kecil maupun hadas besar, tujuan untuk ta'zimil ilmi. Itu adalah sedikit sekelumit tentang bagaimana proses untuk memuliakan ilmu itu sendiri. Mungkin dari Sela ada tambahan. Wa min ta'zimil ilmi ta'zimul kitab, itu juga termasuk ta'zimul ilm, mengagungkan kitab. Kitab tidak disikili apa sikili, dikakii. Selonjor di depannya kitab, tidak seperti itu. Sebenarnya kitab ditaruh di bawah juga kurang baik, taruh di bawah. Itu juga nanti kalau kita memuliakan kitab termasuk ta'zimul ilm. Wa min ta'zimil ilmi ta'zimu sahibil ilm. Orang yang punya ilmu kita ta'zimi, itu juga termasuk bentuk dari kita ta'zim terhadap ilmu. Kemudian kita ngaji, sebelum ngaji persiapan, itu juga termasuk ta'zimul ilm. Penyenangan, semisal di sekolah ada hafalan, dihafalkan dulu di kamar untuk nanti distorkan hafalannya di madrasah, itu juga termasuk ta'zimul ilm. Ada sorogan itu ndak bisa instan kita buka tanpa persiapan, ndak bisa. Sorogan harus belajar terlebih dulu. Belajar terlebih dulu sebelum kita menyetorkan sorogan juga termasuk ta'zimul ilm. Jadi apapun bentuk usaha kita untuk ta'zimul ilm, mengagungkan ilmu yang sedang kita pelajari, juga termasuk dalam ta'zimul ilm yang harus kita lakukan. Belajar menghadap kiblat juga termasuk ta'zimul ilm. Karena kalau di ta'lim muta'alim kan ada ceritanya itu, orang yang belajar menghadapnya antara kiblat dan juga Mesir. Ada dua orang sahabat sama-sama berangkat belajar mengaji, lalu pulang-pulang yang satunya jadi kiai, yang satunya tidak jadi. Ditanya oleh orang-orang sekitarnya, apa alasannya kok bisa satunya jadi atau nggak jadi padahal berangkatnya bareng-bareng. Ternyata alasannya yang satunya ini selalu kalau belajar itu menghadap, kalau tidak ke kiblat, ke arah Mesir. Karena Mesir itu adalah tempatnya orang ahlul ilm, jadi mereka menghadap ke sana. Yang satu tidak. Ini juga termasuk salah satu sebab ilmunya menjadi berkah itu karena dia menghadap ke arah kiblat. Jadi termasuk ta'zimul ilm di sana. Dan masih banyak lagi contoh dari ta'zimul ilm. Punika acara nomor sekawan, inggih punika doa. Dumateng panjenenganipun Kiai Haji Ahmad Kafabihi wekdal saha panggenan dumateng beliau kawula sumanggaaken. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يفينا ويكفي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي عن سنتك إلهي علمك كفنا للسؤال فينا بحق الفاتحة سؤالا وكرمك كفنا للمقال أكرمنا بحق الفاتحة مقولا وحسن ما في دمرنا يا الله. اللهم يا جامع الأجياء يا رتب لغيب يا مشتات يا مقلب الأمور اسمع علينا كل داع إنك على كل شيء قدير. ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نملك فهم الأجياء الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك الرحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك واسع علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا دائما وأحيي إليهم قلبا من بعد موته بذكرك يا قيوم وتقنعمت تحصلنا بذي العزة والجبار واعتصمنا برد الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اصرف عنا هذا البلاء والوباء إنك على كل شيء قدير. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Salajengipun nggih punika acara ingkang terakhir, nggih punika penutup. Saderengipun acara menika kula tutup, kawula nyuwun agungé pangapunten dumateng panjenengan sami menawi kula gadhahi atur ingkang kirang wranani dumateng panjenengan sami, kirang pas napa kirang anggah ungguhipun dumateng panjenengan sami, kawula nyuwun pangapunten. Sumangga acara ing saat menika kita tutup kanthi waosan hamdalah sareng-sareng lang waosan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ilal aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun musafakah ingkang putri-putri putra-putra. Allahumma sholli ala Muhammad